Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustadz sesuai dengan jadwal pembelajaran hari ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran tematik, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah berada di tema 3, yaitu subtema 3 dengan judul tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, Ustadz kasih waktu 5 detik untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, pensilnya, pulpennya, dan buku tematiknya. Mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap semua? Berarti artinya sudah siap belajar ya. Kalau siap belajar artinya sudah disiapkan tuh alat tulisnya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Angkat kedua tangannya seperti biasa. Kita doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah belajar. Oke, sudah siap, fokus ke depan dan perhatikan Ustadz. Hari ini kita belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Jadi kita akan belajar tentang keragaman beragama, yaitu di subtema 3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, nanti Ananda mampu mengetahui keragaman beragama di Indonesia. Yang kedua, Ananda tahu tentang kebudayaan bergotong royong dan kebudayaan tolong menolong. Nah, kebudayaan tersebut adalah suatu hal yang baik, hal-hal yang perbuatan yang baik. Di surat Yunus ayat 26, dia mengatakan bahwa bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Jadi mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu di jannah atau surga, dan tambahannya yaitu kenikmat nanti, yaitu adalah dapat melihat Allah dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga yang kekal di dalamnya. Nah, jadi Ananda semua insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang berbuat baik, sehingga nanti bisa kekal di surga dan bisa melihat Allah. Itu sudah jelas janji Allah di surat Yunus ayat 26. Jadi kita sudah masuk pembelajaran. Nah, jadi pembelajarannya Ustaz jelaskan dulu. Indonesia, dibuka ya bukunya halaman 83, maaf. Dibuka halaman 83. Lihat, sudah dilihat tuh, kita lihat sama-sama ya, ada gambar. Jadi gini, Indonesia itu memiliki beragam suku, beragam budaya, beragam agama, dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Seperti kemarin tuh hari Kamis ya, Ananda menyanyikan lagu daerahnya masing-masing. Ada yang nyanyi lagu daerah Banjarmasin, ada yang nyanyi lagu Jawa, dan lain-lainnya. Itu semua adalah keberagaman dalam bentuk budaya. Adapun suku, ada yang Ananda orang tuanya suku Bugis, suku Jawa, suku Betawi. Nah, itu semua merupakan keberagaman. Nah, itu namanya sesuai dengan Pancasila kita. Tahu kan Pancasila yang biasa ada di dinding kelas tuh, Pancasila. Jadi Pancasila merupakan dasar negara kita yang memiliki semboyan. Ada yang tahu nggak semboyannya Pancasila? Ya, semboyan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, jadi walaupun kita berbeda, kita harus hidup rukun. Bukan berarti berbeda menjadikan kita terpecah, tetapi kita harus hidup
rukun dan saling tolong menolong agar terciptanya apa nih? Terciptanya negara yang damai. Ingin kan Indonesia negaranya damai? Ya, kuncinya satu, kita harus hidup berkasih sayang, hidup rukun, harus tolong menolong. Jadi Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada 6 tuh agama. Yang pertama ya jelas Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Nah, bisa dilihat tuh di buku temanya di halaman 83. Ini merupakan salam dari berbagai agama. Salah satunya salam kita sebagai umat Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai siswa Ananda semua memiliki agama yang berbeda, tetapi karena kita ini sekolah Islam, yang mana mayoritas kita semua adalah orang-orang Islam, dan maksud Ustadz itu adalah orang-orang yang berada di luar sekolah kita yang memiliki agama memiliki agama yang berbeda. Mereka itu memiliki cara beribadahnya dan yang berbeda. Misalnya kalau kita, cara beribadah kita adalah dengan ke masjid, seperti itu. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati, ya. Lalu setiap orang bebas menjalankan agamanya. Nah, lalu antara umat beragama dilarang memaksakan kehendaknya. Jadi kita nggak boleh melarang tuh orang untuk beribadah, karena negara kita adalah negara dengan memiliki keberagaman yang banyak. Nah, jadi Ananda, walaupun nanti di luar sekolah kita ketemu nih dengan orang yang berbeda agama, kita harus saling menghormati, ya. Nah, tugasnya Ananda adalah menjaga kerukunan antara umat beragama. Artinya umat beragama itu antara agama-agama yang lain tuh, yang Ustadz sebutkan ada 6 agama. Jangan menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Nah, di mana di agama Islam kita kan mengajarkan kita untuk selalu hidup berkasih sayang dengan hidup rukun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa hidup rukun antara umat beragama? Nih, jadi intinya ada 2 caranya supaya kita bisa hidup rukun nih antara umat beragama. Yang pertama adalah kita harus memiliki budaya tolong menolong. Nah, lalu budaya gotong royong. Budaya tolong menolong bisa kita lihat di halaman 84. Nih contohnya, kita baca sama-sama ya. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-temannya berdoa dan memberikan salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang berita banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan di setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban kebanjiran. Nih. Jadi kita sudah baca nih tentang budaya tolong menolong. Nih, jadi kita sebagai manusia harus mau menolong, karena menolong itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, tolong menolong itu harus dengan hati yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Jadi sudah ada juga nih di surat Al-Maidah ayat 2, yang mana Allah pun berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah yang sangat berat. Nah, di Al-Quran pun Allah meminta kita untuk menolong dalam hal kebaikan. Seperti tadi tuh, hal kebaikannya apa? Menolong
menolong atau membantu korban banjir. Di Pancasila juga ada jelas tuh di sila kedua, yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi manusia memiliki hak dan kewajibannya, ya. Nah, adapun manfaat tolong menolong. Jadi tolong menolong itu ada manfaatnya. Iya jelas, pasti. Sebagai budaya Indonesia, tolong menolong itu memiliki manfaat. Yang pertama, bisa mempererat persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, kita bisa meringankan beban yang kita tolong. Sudah jelas ya. Jadi kita bisa meringankan nih, karena tadi sudah mendapatkan musibah banjir, kita tolong sehingga kita meringankan beban orang tersebut. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting nih, ketika kita menolong membuat hati kita merasa bahagia. Nah, pasti ketika kita Ananda pasti menolong, terus orang itu menolong dengan ucapan terima kasih, lalu dia senyum kepada kita, itu adalah suatu kebahagiaan tuh. Jadi mulai sekarang Ananda harus bersikap mau menolong orang yang membutuhkan. Sudah siap ya? Siap semua, insya Allah semua Ananda siap untuk menolong orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah budaya gotong royong. Nah, budaya gotong royong adalah itu budaya untuk kepentingan bersama. Sesuatu yang kepentingan bersama disebut gotong royong. Coba kita lihat di halaman 97. Kita baca sama-sama ya. Nah, budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan seminggu sekali. Sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, ini merupakan contoh kerja bakti. Siapa nih di rumahnya Ananda atau di lingkungan RT Ananda pernah mengadakan kerja bakti, lalu Ananda ikut nih berpartisipasi dalam kerja bakti, itu juga termasuk gotong royong. Jadi gotong royong itu yang bersama-sama dilakukan yang banyak orang. Kalau sendiri bukan gotong royong namanya. Jadi gotong royong itu dilakukan lebih dari satu orang. Misalnya kerja bakti, lalu membersihkan lingkungan, ya kan, di rumah bersama-sama kakak, adik, sama bunda bersihkan rumahnya, itu termasuk gotong royong. Adapun manfaatnya gotong royong, yang mana pekerjaan lebih mudah dikerjakan karena dikerjakan bersama-sama. Nah, itulah hari ini kita sudah belajar nih tentang keberagaman beragama dan bagaimana kita sebagai umat atau kita sebagai umat beragama. Nah, bagaimana nih kita harus jadi Ananda semua nanti adalah orang-orang yang menjaga persatuan Indonesia. Ya, jelas ya di Pancasila tadi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Walaupun kita memiliki banyak bahasa daerah tetapi kita mempunyai bahasa persatuan. Apa ya bahasa persatuan? Ya, bahasa Indonesia. Jadi nggak usah takut nih kalau Ananda pergi ke Jawa, pergi ke Papua sana karena nggak ngerti nih bahasa daerahnya. Gunakanlah bahasa persatuan, gunakan bahasa Indonesia. Semua orang pasti mengerti atau bisa memahami bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya kita sudah paham tadi ya tentang manfaat budaya tolong menolong dan budaya gotong royong. Nah, tugasnya Ananda gampang saja, yaitu coba Ananda sebutkan nih manfaat budaya tolong menolong lalu budaya gotong royong. Nanti divideoin sama minta tolong sama ayah bundanya videoin. Jadi Ananda menyebutkan nih manfaat budaya tolong menolong dan budaya gotong royong ya. Siap ya? Ustadz tunggu video Ananda di grup kelas kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ustadz ucapkan jazakumullah khairan katsir sudah memperhatikan Ustadz dengan
Semangat semua, mudah-mudahan virus ini segera berakhir dan kita bisa ketemu dengan tatap muka. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.